Masih di podcast Bunda Mano, tentunya kita di program Bincang Ica. Nah, masih melanjutkan kebersamaan dengan Pak Dr. Syukur. Tadi statement terakhir bahwa kalau kita berusaha kita bisa gitu. Ya. Jangan-jangan ini menjadi tagline nanti ini Pak Dr. Syukur jabatannya PSSI mungkin sasaran antara saya gitu ya, bukan kan? Sasaran antara, mungkin ada target tertentu, mungkin ingin maju di Pilwal Kota atau apa ini Pak Dokter? Jadi sebenarnya berorganisasi itu ya apapun sebenarnya, terutama kan kalau PSSI ini memang orang lihatnya biasanya selalu politis karena banyak yang suka cantik lah dia, manis ya mau semua orang di situ. Kemudian semua mulai dari usia bawah sampai orang tua senang dengan sepak bola, makanya dia rasa orang itu panggungnya, ada panggungnya. Tapi perlu Bang Icang tahu bahwa kita tidak pernah memikirkan politik untuk mau berorganisasi. Saya pribadi ya, saya masuk di PSSI itu karena memang merasa terpanggil. Waktu pertama datang di Palopo tidak ada yang ngurusin, ada tapi seperti tidak ya, maksudnya tidak kelihatan yang dilakukan ya. Makanya ada kegiatan yang mungkin lebih kita bisa maksimalkan seperti itu. Nah, jadi kita merasa terpanggil, termasuk waktu itu kan Gaspa ini sempat disanksi FIFA dan itu Gaspa ini tim perwakilan kota yang dinaungi PSSI. Jadi tidak ada rumahnya tidak bermain bola. Akhirnya saya merasa terpanggil karena saya juga punya hobi ini. Di bedah itu rata-rata menyukai sepak bola, dokter bedah, bahkan event tahunan ada dokter bedah dipertandingkan. Makanya di daerah ini rata-rata kawan-kawan bedah itu kadang-kadang terjun di dunia sepak bola. Nah, seperti juga saya. Jadi kita masuk di situ, tidak ada embel-embel politik, tidak ada. Ya, tidak ada. Udah bukan kita orang terserah mau menilai apa. Iya. Ini murni hanya menyalurkan hobi dan kerja. Iya, kita menyalurkan hobi dan merasa terpanggil. Ini kan juga saudara-saudara kita di sini. Membesarkan sepak bola. Iya, keluarga di Palopo, di Luhur Raya lah terutama. Ya, terutama di Palopo. Ini mesti kita clearkan gitu ya, kita luruskan. Iya. Misalnya ada yang mungkin sampai saat ini yang mungkin berpendapat tanda petik miring gitu ya, bahwa mungkin ya ada sasaran. Apalagi ini kan mungkin 2024 semakin dekat, angin politik semakin kencang gitu. Ya, terserah orang yang menilai apa. Nah, yang jelas tadi itu penjelasannya bahwa kita ini masuk berorganisasi di PSSI, betul-betul intinya kita merasa terpanggil, ingin lebih mengembangkan kepengurusan yang sebelumnya yang mungkin yang belum jalan, ya kita kembangkan lagi program-program baru ya, seperti kan liga ini ada. Dan hari ini dengan kita urus ya ada Gaspa, kembali ada Gaspa ya, lepas dari sanksi sudah diketuk palu di PSSI pusat bahwa Gaspa yang dulu itu yang sudah dibekukan sudah cair hari ini. Ada bertambah satu ya, bertambah satu. Palopo United Gaspa 1958 ya, itu yang patut kita syukuri. Nah, kalau tentang politik itu kita tidak masuk di wilayah itu. Ya, tapi ini kan kita berandai-andainya 2024 selama, tapi misalnya ada calon yang ya menggadang-gadang gitu, atau mungkin partai politik lah di legislatif, adakah mungkin minat kesan ke arah? Jadi sebegini, dari semua orang itu pasti punya keinginan untuk memimpin ya, pasti punya keinginan untuk memimpin. Tapi itu entah dia kapan, hari ini atau nanti kita tidak tahu. Ya, yang jelas kita pun dikirim ke dunia ini itu sebagai khalifah ya, perwakilan. Minimal bisa memimpin diri sendiri, kemudian bisa memimpin keluarga, itu dulu. Dan organisasi kita lihat saja di situ, kalau kita tidak mampu, organisasi saja kita tidak mampu, atau keluarga saja kita tidak mampu, ini urusan besar ini Pak Icang. Ya, kalau misalnya kita bisa lewati itu dan memang jalan-jalan, ada jalan yang Allah kasih ke arah sana, ya kita tidak tahu. Tapi tidak menjadi yang harus kita buru
ya tidak, bukan menjadi prioritas. Bukan berkualitas. Iya, artinya kita mau apa namanya, baku sikut-sikut ya untuk sampai ke sana, ya, jangan. Ya, intinya kita tunggu saja, wait and see. Wait and see. Ini kan masih menggantung gitu ya, masih Wait and see. belum hitam dan putih masih. Ya, belum. Apakah kamu punya sikap? Ya, kita tunggu saja nanti. Tapi kan pasti ada perangkat yang harus kita tahu juga. Kita juga harus mengukur kita punya kapasitas, ya. Belum lagi finansialnya, kos politik kan tinggi, kemudian apalagi popularitas. Banyak partai politiknya partai kalau sabarlah menanti jawabannya gitu. Karena belum final, masih bisa diputuskan lah 2024 dekat-dekat gitu ya. Ya. Seperti itu. Ya, jadi saya ulang lagi bahwa setiap orang memang sudah ada jiwa-jiwa kepemimpinan dikasih ke dia, ya. Ya minimal untuk dirinya saja dia bisa pimpin dulu. Habis itu di keluarganya, habis itu di komunitasnya. Nah, organisasi seperti ini teman-teman nanti lihat PSSI saja tidak bisa diurusi, apalagi kalau misalnya seperti itu. Jadi tergantung nanti penilaian orang. Kalau orang mau dan dia bilang bisa ini, ya terserah, ya Gitu ya. gitu, Bang Ica. Oke. Baik Pak Dokter, ini kan di samping hal-hal yang ya itu tadi mungkin sebagai dokter bukan hobinya bola, mungkin bisa mengimbangi gitu ya untuk kegiatan dokter bedah yang agak berat, mungkin butuh keseriusan di situ ya. Ya. Mungkin ada hobi lain Pak Dokter yang bisa diceritakan, apa hobinya Pak Dokter selain bola? Jadi awalnya dulu saya itu di Forky sebenarnya, Federasi Olahraga Karate Indonesia ya. Belum di bola. Ya, lebih duluan saya ketua di Forky. Itu setelah bertemu dengan saya punya Shinpei yang ada di Palopo. Ya. Sepulang di Palopo, waktu itu langsung diajak sama itu, bilang harus kita masuk di itu Forky. Siapa ngajak ini? Ya, ada kayak Shinsei Ahmad Junaidi ya, Yusuf Rolung. Ya, ada banyaklah kita punya teman-teman ada Berhani ya, Berhani di Inkanas. Teman-teman dari Gojukai juga begitu, Simpe Raslim. Jadi semua kita masuk di sana, satu di situ, ya. Nah, ini olahraga saya dari SMA. Karate itu dari SMA, Bang Icang. Ya. Nah, nanti kalau sepak bola itu kuliah, tapi ada memang basic, tapi tidak pernah dilatih profesional ya, tidak. Cuma kalau orang bilang ya Pak Golole mau Pak Golole tapi jadi itu otodidak. Jadi kita bermain bola pas di kuliah. Nah, mungkin cocok ya karena karate kan latih kuda-kuda, ketika kita nendang bola juga. Saya tendangan si Madin. Asal jangan karate, banyak yang campur yang karate. Tidak, jadi seperti itu Bang Icang. Oke. Jadi sebelum dunia sepak bola lebih banyak cenderung ke karate bola dulu ya. Ya. Habis bela diri baru bola, ya mungkin ada hobi lain. Saya dengar juga menyanyi juga pintar Pak Dokter. Kalau masih di mana di kafe atau di kalau menyanyi sebenarnya ini berbeda, memang harus banyak mencari hiburan karena di dunia pekerjaan itu kadang-kadang kita merasa berat ya, terbebani, jadi dia butuh refreshing. Nah, kalau saya duduk di mana, saya pergi misalnya saya ada di kafe atau di mana ya, kadang-kadang teman-teman musisi itu dia panggil, jadi otomatis saya juga harus tahu ya. Tapi itu sudah terlatih lah, maksudnya bukan terlatih, sudah dibiasakan waktu pendidikan di bedah itu, pendidikan bedah. Ada kadang-kadang kegiatan setiap weekend guru-guru kita undang makan bersama sambil nyanyi-nyanyi. Iya, melepas kepenatan. Jadi, sudah lengkap sudah nih, jadi olahraga hobi nyanyi juga. Tapi jangan disuruh nyanyi Pak. Jangan. Kalau ada gitar kita suruh nyanyi, tapi kebetulan nggak ada gitar, ada bola nanti kita main. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyimak sedari tadi obrolan bermanfaat dan tentu pasti menarik ya dengan Pak Dr. Abdul Syukur Kudus yang membagi
wawasan, pengetahuan, dan juga inspirasinya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.